yang mereka senantiasa berpegang teguh dengan petunjuk-petunjuk Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam hingga akhir dari kehidupan mereka di dunia. Hadirin Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, pada malam hari ini kita akan melanjutkan yaitu pelajaran kita tentang sirah nabawiyah atau sejarah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, sebuah kitab yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Dr. Utsman bin Muhammad Al-Khamis hafizahullahu taala dengan judul Kunuz As-Sirah. Pada pertemuan terakhir kita masih berkisah tentang masuk Islamnya sahabat yang mulia Khalid bin Al-Walid radhiyallahu taala anhu. Dan insyaallah akan kita lanjutkan ya kisah tersebut, yaitu kisah beliau radhiyallahu taala anhu. Syekh di sini beliau melanjutkan ya tentang kisah Khalid bin Al-Walid, bagaimana perjalanan beliau memeluk agama Islam. Qala Khalid bin Al-Walid, beliau mengatakan, "Falamma ja'ani kitabuhu nasyattu lil khuruj." Ketika sampai kepadaku tentang surat yang ditulis oleh adikku yang bernama Al-Walid, yang dia terlebih dahulu memeluk agama Islam, maka ini memberikan semangat kepadaku, menambahkan energi untukku untuk kemudian aku keluar, untuk kemudian aku pergi ke kota Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, kemudian untuk mengikrarkan al-Islam. Kemudian wazadani raghbatan fil Islam, dan surat tersebut yang ditulis oleh adikku yaitu Al-Walid yang sudah kita bacakan sebelumnya, yang intinya itu adalah ajakan atau dakwah dari adiknya untuk memeluk agama Islam. Ya. Yang mana di antara yang disampaikan oleh Al-Walid adalah, ya, wahai kakakku, engkau sudah begitu banyak ketinggalan. Banyak peperangan-peperangan Nabi kau tidak ikut. Perang Badar, bagaimana keutamaan orang-orang yang mengikuti perang Badar dan peperangan-peperangan yang lainnya. Bahkan ketika itu engkau memusuhi Nabi Allah, engkau memusuhi agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini telah banyak yang luput dari. Maka segeralah wahai saudaraku untuk kemudian engkau memeluk agama Islam. Ini diantara pesan dari ya Al-Walid kepada kakaknya Khalid. Kemudian wasurni maqalat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Khalid bin Walid, dan aku sangat senang ketika di dalam surat yang aku terima tersebut, di situ dinukilkan akan perkataan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang mana ketika itu kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Ma mithla Khalidin jahal al-Islam." Orang seperti Khalid ini tak mungkin dia tidak faham dengan Islam. Dia adalah orang yang memiliki akal, orang yang cerdas. Sekiranya kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, Khalid bin Al-Walid dia kemudian memeluk agama Islam, kemudian dengan kecerdasannya tersebut, dengan keahliannya, kemudian dia berada di barisan orang-orang muslimin untuk memerangi orang-orang musyrikin, lakana khairul lah, maka tentu ini sesuatu yang terbaik untuknya. Walaqaddamnahu ala ghairi, dan tentu kami akan mendahulukan dia dari yang lainnya. Ini ya pesan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam juga membangkitkan semangat Khalid untuk segera memeluk agama Islam.
Kemudian wa ura fin naum ka'anni fi biladin dayyiqah jadibah. Kemudian setelah itu kata Khalid, aku melihat dalam mimpiku dan aku bermimpi ketika itu aku seakan-akan berada di sebuah tempat, di sebuah negeri yang sangat sempit dan itu gersang. Kemudian setelah itu fakharajtu ila baladin akhdar wa awsa. Kemudian dalam mimpiku tersebut, setelah aku berada di tempat atau di negeri yang sempit, yang gersang, kemudian setelah itu aku pergi dan aku berhijrah, aku menuju ke sebuah negeri yang hijau dan itu sangat luas. Faqultu inna hadhihi ini, ya ini adalah mimpi yang benar, yang ini perlu ditafsirkan. Ya, kemudian ketika itu kata Khalid yang menceritakan faqadimtul Madinah faqultu la'adhkurannaha li Abi Bakar. Maka ketika ya setelah nanti datang ke kota Madinah, dia betul-betul ingin menyampaikan mimpinya tersebut kepada sahabat yang mulia yaitu Abu Bakar, yakni ba'da islamihi. Ini setelah apa? Setelah tentunya dia memeluk agama Islam. Ya, jadi ketika itu dia bermimpi, kemudian setelah dia masuk agama Islam dan sudah ya berada di dekat Abu Bakar, kemudian dia baru menceritakan akan mimpinya tersebut. Qal fadzakartuha lahu, kemudian aku sampaikan kepada Abu Bakar, faqala huwa makhrajuka alladhi hadakallahu lil Islam. Maka kata Abu Bakar, dia mengatakan, maka inilah jalan keluarmu ya yang dengannya Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah Islam kepadamu. Wa dayyiq alladhi kunta fih, dan negeri yang sempit, yang gersang, maka itulah tempatmu yang dahulu, yaitu engkau berada di atas kesyirikan. Dan tempat yang luas, tempat yang hijau, tentunya tempat yang sangat menyenangkan, dan itulah al-Islam. Kemudian kata Khalid bin Walid, falamma ajma'at an adhhaba ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, qultu man usahib ila Muhammad. Ketika Khalid bin Al-Walid memang dia sudah yakin, dia sudah sangat ya bulat akan niatnya untuk kemudian pergi kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, untuk pergi ke kota Madinah untuk menyatakan keislamannya. Fakultu, aku berkata, man usahib ila Muhammad, siapa nanti yang akan menemaniku? Ya, artinya apa? Khalid juga di sini dia ingin ada seseorang yang menemani ia untuk menuju kota Madinah. Kemudian kata Khalid, falakitu Safwan bin Umayyah. Maka ketika itu kata Khalid bin Al-Walid, aku bertemu dengan Safwan bin Umayyah, ya, putra dari Safwan ini putra dari Umayyah bin Khalaf, ya, seseorang dahulu yang telah ya menganiaya Bilal bin Rabah, ya. Kemudian fakultu ya Aba Wahab ama tara ma nahnu fih. Maka kata Khalid, aku berkata kepada Safwan, ya Aba Wahab. Safwan ini kunyahnya adalah Abu Wahab. Ya Aba Wahab, ama tara ma nahnu fih, bukankah engkau melihat kondisi kita hari ini? Innama nahnu aklata ra's. Kita hari ini jumlah kita itu sedikit. Kita tidak seperti dahulu. Ya. Kita orang-orang Quraisy, kita sekarang ini sedikit. Tidak seperti dahulu kala. Wa qad dhahara Muhammad 'alal Arab wal Ajam. Dan di sisi lain Muhammad dia hari ini sudah sangat dikenal. Dikenal oleh orang-orang Arab dan dikenal oleh orang-orang Ajam, orang-orang non-Arab. Ini sudah terkenal. Falau qadimna ala Muhammad fataba'nahu. Maka kata Khalid,
wahai Safwan, maka sebaiknya, dan aku melihat tentu yang lebih baik untuk kita adalah kita datang kepada Muhammad dan kita ikut Muhammad. Ya, ini saya lihat itu yang terbaik, karena saya melihat kondisi kita hari ini ya mengenaskan, kita ini semakin sedikit. Quraisy tidak lagi memiliki kekuatan, sedangkan Muhammad kekuatannya luar biasa. Ya, tidak bisa diremehkan. Dia dikenal oleh orang-orang Arab dan orang-orang Ajam, orang-orang non-Arab, itu semuanya mengenal Muhammad. Kemudian kata Khalid, fa inna syarafa Muhammad syarafun lana. Wahai Safwan, dan sesungguhnya kemuliaan Muhammad itu juga adalah kemuliaan bagi kita. Karena apa? Karena engkau, saya dan Muhammad, kita semua sama-sama dari Quraisy. Ya, kita sama-sama dari Quraisy. Maka kemuliaan Muhammad itu juga kemuliaan bagi kita. Kemudian fa'abba asyaddal ibar. Apa jawaban Safwan ketika itu? Dari ajakan Khalid bin Al-Walid untuk datang kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam untuk kemudian memeluk agama Islam, karena Khalid sudah sangat yakin. Namun ditolak mentah-mentah oleh ya Safwan bin Umayyah ya dengan penolakan yang keras. Kemudian dia mengatakan, waqal laulam yabqa ghairi min Quraisy mattaba'tuhu abadan. Kata Safwan ketika itu, ya, dia mengatakan, kalau sekiranya satu pun orang-orang Quraisy tidak lagi tersisa kecuali aku, artinya seluruhnya ikut kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, semuanya memeluk agama Islam, maka sampai kapanpun aku tidak akan pernah memeluk agama Islam. Saya akan tidak ikut, saya tidak akan mengikuti Muhammad abadan, selamanya. Ya, ini adalah penolakan yang keras. Kalau sekiranya seluruh orang Quraisy ya masuk agama Islam, yang tersisa hanya aku saja, maka aku tetap tidak akan masuk ke dalam agama Islam. Maka kata Khalid, faftaraqna, maka kami berpisah ketika itu. Fakultu, kemudian Khalid ya dia berkata, ya, hadzal rajul mautur yatlubu bitran qutila abuhu wa akhu bi badrin. Orang ini, kata Khalid, ya, dia tahu kenapa dia tidak mau memeluk agama Islam, yaitu Safwan ini, ya, karena dia masih memiliki dendam, ya, karena dahulu ayahnya ketika perang Badar dan saudaranya ketika itu yang bernama Ali terbunuh, ya. Ini tentu kesedihan bagi Safwan bin Umayyah bin Khalaf. Ya, ini kesedihan bagi dirinya. Oleh karena itu dia masih enggan untuk memeluk agama Islam. Dia tidak mau ikut dengan Khalid bin Walid menuju kota Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya. Namun pada akhirnya juga nanti ketika Fathu Makkah, ya, beliau ini juga memeluk agama Islam. Ya, dan dia adalah termasuk di antara tokoh besar, ya, Safwan bin Umayyah. Kemudian kemudian Khalid berkata, ya, dia gagal untuk mengajak Safwan, gagal. Ya. Falakitu Ikrimah bin Abi Jahal. Kemudian kata Khalid, setelah itu aku bertemu dengan Ikrimah ibn Abi Jahal. Dan ini juga salah satu di antara tokoh Quraisy, putra dari Abu Jahal. Ya, siapa yang tidak kenal dengan Abu Jahal? Ya. Ini juga tokoh yang sangat memusuhi Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dahulu. Ya. Dan Abu Jahal ini sebenarnya julukan. Ya, sebenarnya namanya Abul Hakam. Dia dikenal dengan Abu Hakam. Ya. Tapi karena kejahilannya kemudian dapat gelar Abu Jahal. Kemudian faqultu lahu mithla ma qultu li Safwan faqala li mithla ma qala Safwan.
Kemudian Khalid bin Walid dia menceritakan akan pertemuannya dengan Ikrimah tersebut. Kemudian dia menawarkan sebagaimana Khalid menawarkan kepada Safwan. Dia ajak ke kota Nabi untuk kemudian memeluk agama Islam. Ya. Diajaklah Ikrimah tersebut. Kemudian faqala li mithla ma qala Safwan. Namun jawaban Ikrimah tersebut sama persis dengan jawaban Safwan bin Umayyah. Artinya dia menolak ajakan Khalid bin Al-Walid. Dan dia juga mengatakan sekiranya seluruh orang-orang Quraisy ya memeluk agama Islam dan tersisa aku saja, maka tetap aku tidak akan mau memeluk agama Islam. Dan di sini ya Ikrimah bin Abi Jahal ya dia juga sama, dia menolak ya untuk ikut bersama Khalid bin Al-Walid ya untuk memeluk agama Islam. Faqultu fatmi ma dzakartu laka qala la azkur. Sudah kalau seperti itu. Ya, artinya Khalid dia juga tidak memaksa. Kalau memang dia tidak mau ya silahkan. Ya, namun juga ini pada akhirnya ketika setelah Fathu Makkah ya Ikrimah bin Abi Jahal ya dia juga memeluk agama Islam. Ya, ketika itu memang dia sudah diburu, kemudian dia lari, dia menuju ke kota Yaman, kemudian dia naik kapal di sana. Di sana terjadi ombak yang besar. Takut dia. Makanya dia berazam di dalam kapal tersebut, sekiranya aku selamat, maka aku akan datang kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Aku akan mengikrarkan akan Islamku tersebut. Dan ketika itu Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan ya Ikrimah bin Abi Jahal dari ombak yang ganas ketika itu. Dan setelah itu ya dia juga memeluk ya Islam. Ya, ini adalah dua sahabat yang mulia radhiyallahu taala anhum. Hadirin Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, inilah sosok Khalid bin Al-Walid radhiyallahu taala anhu. Setiap siapa yang dia jumpai, dia tidak enggan-enggan untuk menjawab atau mengajak orang yang ia temuinya tersebut. Sekalipun yang ditemuinya adalah Safwan, sekalipun yang ditemuinya adalah Ikrimah bin Abi Jahal. Ini termasuk tokoh-tokoh besar. Siapa yang berani melawan Khalid bin Al-Walid? Tidak ada. Ya. Dia tidak sungkan-sungkan, dia tidak enggan-enggan untuk menyampaikan keinginan tersebut, bahwasanya dia betul-betul ingin datang kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian fa kharajtu ba'da ila manzili. Kemudian setelah itu aku pergi ke rumahku, aku pulang. Fa umirtu bi rahilati tukhraj ilayya ila an alqa Utsman bin Talhah. Kemudian aku minta agar kendaraanku dipersiapkan untuk kemudian aku pergi ke kota Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam untuk menemui Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Namun sebelum itu, kata Khalid bin Walid, aku akan menemui yaitu Utsman bin Talhah. Faqultu, dan aku mengatakan inna hadza li shadiq, dan aku dekat dengan Utsman bin Talhah, ini dekat, kita berteman. Walau dzakartu lahu ma urid, thumma dzakartu man qutila min abaihi fakaritu udzakirahu. Namun di sini awalnya kata Khalid bin Walid, aku ingin menyampaikan akan hajatku tersebut. Bahwasanya aku ingin datang kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Namun setelah itu aku teringat bahwasanya banyak keluarga daripada Utsman ibn Talhah ini terbunuh dalam peperangan seperti perang Uhud. Banyak keluarganya yang terbunuh. Fakaritu an udzakirahu, maka awalnya aku enggan untuk mengajak Utsman bin Talhah tersebut. Karena dia ingat kalau misalnya nanti dia mengajak untuk ke Madinah untuk datang kepada Nabi untuk mengikrarkan Islam, untuk memeluk agama Islam, padahal banyak keluarganya yang terbunuh,
Ya tentu ini kesedihan bagi Utsman ibn Talhah. Maka ya ketika itu sempat Khalid itu menunda akan niatnya. Suma qultu wa ma alayhi wa ana rahil fi sa'ati. Kemudian dia berpikir lagi, sekiranya tetap aku sampaikan, apa ruginya untukku? Ya. Kalau misalnya aku tidak sampaikan, maka aku yang rugi. Kalau ya kalau aku tidak menyampaikan atau aku sudah menyampaikan, maka apa ruginya bagiku? Ya, kalau dia ikut alhamdulillah, kalau dia menolak itu sudah urusannya. Kemudian fadzakartu lahu masar al-amr ilaih. Maka disampaikanlah oleh Khalid bin Al-Walid, ya, apa yang sudah menjadi niatnya tersebut. Ya, sekali lagi, siapapun yang dia temui dia sampaikan akan niatnya. Ya, entah dia tokoh-tokoh besar atau tidak, tetap disampaikan. Ya. Karena memang dia sudah betul-betul yakin dengan al-Islam. Kemudian wa qultu inna ma nahnu bi manzilati Sa'lab fi Juhrin. Wahai saudaraku, wahai Utsman ibn Talhah, sesungguhnya kondisi kita hari ini, kita ini seperti hewan rubah atau mungkin musang yang itu berada di sebuah lubang. Law subba alaihi dhanuba min ma'in kharaj. Kalau sekiranya yang di dalam lubang tersebut terdapat ya hewan rubah atau mungkin musang misalnya, kemudian disiramkan air, dituangkan air di dalam lubang tersebut, ya, maka kita ini akan keluar. Apakah musang tersebut akan keluar? Tidak mungkin dia bisa bertahan di dalam lubang tersebut. Dan inilah adalah gambaran kondisi kita. Ya, kita di Mekah ini kita sekarang semakin sedikit, kekuatan kita melemah. Ya, sedangkan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam Muhammad dia tampak, dia sekarang terkenal, banyak yang telah memeluk agama Islam. Kemudian dia mengatakan kamal qutul lahu nahwa ma qultu li sahib. Kemudian dia katakan, dia mengajak kepada Utsman ibn Talhah ya untuk sama-sama datang ke kota Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam untuk menemui Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Fa asra al-ijabah wa qala laqad ghadawtu al-yawma wa ana uridu an abdu. Maka ketika itu Utsman bin Talhah dia mengatakan, dengan cepat dia menjawab, sesungguhnya aku keluar ini wahai Khalid, tujuanku juga itu. Aku juga keluar ini, aku ingin pergi ke kota Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ternyata apa? Dia juga sama-sama ingin memeluk agama Islam. Wa hadhihi rahilati bi fakhri munakha. Ini kendaraanku. Ya sudah dipersiapkan. Ya di sebuah tempat yang itu dekat dengan kota Makkah. Kemudian ta'attu ana wa huwa bi Ya'juj. In sabaqani aqama wa in sabaqtuhu aqamtu. Kemudian setelah itu ya aku tinggalkan Utsman tersebut. Kita sama-sama bersiap, kita nanti berjanji bertemu di sebuah tempat yang bernama Ya'juj, ya, atau Ya'jad. Ini sebuah tempat ya yang tidak jauh ya dari kota Mekah. Ini adalah tempat yang dahulu yang pernah Nabi ya ketika umrah qadha, Nabi ya letakkan senjata-senjata dan seterusnya, ya, peralatan perang dan seterusnya ya di tempat tersebut. Kemudian Khalid mengatakan, kalau sekiranya nanti aku duluan datang, maka akan aku tunggu dia. Kalau dia duluan datang, maka dia akan menunggu aku di sana. Fa'atlajatna suhratan. Falam yaqtal al-fajr hatta iltaqaina bi'ajal. Kemudian setelah itu ya maka sampailah mereka suhrah ini akhirul lail, itu sebelum subuh, malam yang terakhir ya, akhir dari sebuah malam dan menjelang subuh. Dan falam yattali al-fajar, dan fajar belum muncul ketika itu, maka kami bertemu ya di tempat yang sudah sepakati yang bernama Ya'jad.
Faghadawna hatta iltaqaina bil Huddah. Maka berangkatlah kami, kata Khalid bin Walid dengan Utsman, ke kota Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian kami sampai di sebuah tempat yang bernama Al-Hudah. Ya. Dan tempat ini adalah setelah Ya'jar tadi. Kemudian fanajidu Amr bin Al-As biha. Maka ketika itu, kata Khalid bin Al-Walid, kami bertemu dengan Amr bin Al-As. Ini termasuk tokoh Quraisy. Ya. Faqala marhaban bil qaum. Ya, selamat datang, ahlan. Qulna wa bik. Kami juga sama mengucapkan hal yang serupa. Qala aina masirakum? Kalian mau kemana ini? Ya, jadi Amr bin Al-As dia bertanya kepada Khalid bin Al-Walid dan Utsman bin Talha. Ya, kalian berdua ini mau kemana? Qulna, kami menjawab, ma akhrajaka? Lah engkau ini mau kemana? Saling bertanya. Qal, faman alladhi akhrajakum? Kemudian dia bertanya. Ya, Amr bin As bertanya, apa yang membuat kalian keluar? Kalian mau kemana ini? Apa penyebabnya? Qulna ad-dukhul fil Islam. Kami keluar ini, kami ingin memeluk agama Islam wattiba Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami keluar ini, kami berangkat ini, kami melakukan perjalanan ini, kami ingin pergi ke kota Madinah. Kami ingin memeluk Islam, kami ingin mengikuti Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Amr bin As mengatakan, wa dzalika alladhi aqdamani. Ternyata apa yang kalian niatkan tersebut sama dengan yang aku niatkan. Aku juga, kata Amr bin As, juga ingin datang ke kota Madinah, ingin datang kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam untuk memeluk agama Islam. Kemudian fastabahna jami'an. Kita sudah ya sama-sama, kita berbarengan, ya berjalan kita sama-sama untuk menuju Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena kami sudah yakin ya dengan al-Islam. Hatta qadimna al-Madinah, sampai kemudian kami, ya kata Khalid bin Al-Walid yang bersama Utsman ibn Talhah dan juga Amr bin Al-As, ya, setelah perjalanan panjang akhirnya kami sampai ke kota Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Fa nahnu bi dhahir al-hiddah wa akhbara bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasurrun bina. Maka sampailah kami dan kami turunlah dari kendaraan kami ketika itu, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentunya sudah tahu akan kedatangan kami. Ya, sudah dikabarkan bahwasanya kami akan datang. Fasurrun bina, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat bergembira. Kemudian kata Khalid, falabistu min salihi thiyabi, dan ketika itu aku mengenakan pakaian yang terbaik. Summa amittu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian aku menuju kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Falakini akhi, kemudian aku bertemu ketika itu saudaraku, kata Khalid, karena saudaranya tersebut lebih dahulu memeluk agama Islam yang bernama Al-Walid. Ya, Al-Walid. Ya. Dia lebih dahulu memeluk agama Islam. Dan dia ya sedang bersama Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka Khalid ketika itu bertemu dengan saudaranya, ya, yang bernama Al-Walid. Qal asri, wahai kakakku, ya, wahai Khalid, cepat, segeralah. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad ukhbira bika fasurrun biqudumik. Sesungguhnya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam sudah tahu akan kabar kedatangan kalian. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat bahagia akan kedatangan kalian tersebut. Wa huwa yantizirukum. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekarang sedang menunggu kalian. Maka kata Khalid bin Al-Walid ketika itu, dia mengatakan, fa asratul masya, aku kemudian mempercepat akan langkahku. Aku tidak sabar untuk segera bertemu dengan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Fa talatu wa mazala yatabassam ilai.
Aku melihat kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, Nabi senantiasa terlihat bersenyum, dia senyum kepadaku. Hatta waqaftu alaihi, sampai kemudian aku berdiri di hadapan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Khalid bin Al-Walid, fasallamtu alaihi bin nubuwah, kemudian aku mengucapkan salam kenabian kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan assalamu alayka ya Nabi Allah. Assalamu alayka ya Nabi Allah. Faradda alayya assalam biwajhin talik. Kemudian Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam menjawab akan salam dari sahabat yang mulia Khalid bin Al-Walid dengan wajah yang berseri-seri bahagia. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, faqultu, kemudian kata Khalid ketika itu, dia sudah berhadapan dengan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia mengatakan, inni asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Sesungguhnya aku bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala, dan aku bersaksi bahwasanya engkau adalah utusan Allah. Khalid bin Walid dia mengikrarkan Islamnya, dan ini adalah hari yang bersejarah bagi sahabat yang mulia tersebut. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, Nabi katakan, alhamdulillahilladzi hada, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan engkau hidayah. Wahai Khalid, qad kuntu ara laka aqlan, sejak dahulu wahai Khalid, aku sudah melihatmu bahwasanya engkau adalah orang yang memiliki akal yang sehat, kau cerdas. Wa rajautu alla yuslimaka illa ila khair, dan aku sangat berharap agar engkau tidak diselamatkan kecuali dalam kebaikan. Dan ini adalah kegembiraan bagi Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Khalid bin Walid, orang yang sebelumnya tidak diragukan lagi bagaimana kiprahnya, bagaimana permusuhan ia dengan Islam, bagaimana peperangan demi peperangan yang ia lakukan dalam memerangi Islam, bagaimana perannya yang luar biasa ketika perang Uhud, sehingga kaum muslimin ketika itu mengalami kekalahan. Orang sekeras itu kemudian Allah Subhanahu wa taala mengetuk hatinya. Allah berikan dia hidayah Islam. Dan ini hadirin rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala bagaimana begitu berharganya akan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun bagaimana dahulu kelamnya masa lalu sahabat tersebut, namun kemudian Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan sahabat tersebut yang kemudian dia memeluk agama Islam. Kemudian Khalid bin Walid dia mengatakan, qultu ya Rasulullah, aku mengatakan ya Rasulullah, qad ra'aita ma kuntu ashhad min tilkal mawatin alaika mu'anidan anil haq. Ya Rasulullah, kau telah melihat ya Rasulullah bagaimana aku sebelumnya, banyak peperangan-peperangan yang kemudian aku memerangi engkau ya Rasulullah. Bagaimana permusuhanku kepada kaum muslimin, bagaimana aku menghalangi orang-orang untuk melakukan kebaikan. Ini di antara dosa-dosaku ya Rasulullah. Fad'ullaha yaghfirha li. Maka ya Rasulullah, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kemudian Allah Subhanahu wa taala mengampuni aku. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-islamu yajibu makana qabluhu. Kemudian kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, Islam adalah agama yang menghapus dosa-dosa apa yang telah dilakukan oleh seseorang pada waktu sebelumnya. Jadi Islam itu menghapuskan kesalahan-kesalahan seseorang yang dahulu dia lakukan sebelum dia memeluk agama Islam. Maka seseorang yang ketika dia memeluk agama Islam, maka dia seperti baru terlahir dari rahim ibunya. Maka ini adalah
juga kabar gembira bagi saudara-saudara yang kemudian mereka mendapat hidayah Allah Subhanahu wa taala, ya, mendapatkan hidayah Islam. Ya, karena dia mendapatkan ya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ia datang sebagaimana pertama kali ia datang, ia keluar dari rahim ibunya. Kemudian ya kata Khalid bin Walid, qultu ya Rasulullah ala dzalik, ya Rasulullah. Ya, tetap dia minta kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam agar mendoakan dirinya. Ya. Agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa ya dari sahabat yang mulia tersebut, karena dia sadar ya, bagaimana dahulu yang dia lakukan ketika dia memusuhi Islam. Bagaimana dia memerangi kaum muslimin. Bagaimana upaya-upaya yang mereka lakukan untuk kemudian membunuh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini yang telah mereka lakukan. Maka di sini Khalid bin Walid bagaimana dia betul-betul bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, faqala Allahumma ighfir li Khalid bin Al-Walid kullama aghda'a min saddin an sabilik, ya Allah, ampunilah dosa dari Khalid bin Al-Walid yang mana dahulu dia telah ya, banyak menutup jalan-jalan orang-orang yang akan kembali kepada orang-orang yang akan melakukan kebaikan. Begitu banyak orang-orang yang akan melakukan kebaikan, orang-orang yang akan menuju jalan Allah Subhanahu wa taala dihalang-halangi oleh Khalid bin Al-Walid. Oleh karena Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah agar kemudian Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa dari sahabat yang mulia tersebut. Qala Khalid, kemudian Khalid bin Walid dia mengatakan, wa taqaddama Amr wa Utsman fabaya'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kana qudumuna fi Safar sanah 80 min al-Hijrah. Kemudian setelah itu kata Khalid, setelah aku kemudian maka majulah Amr bin Al-As, kemudian juga Utsman bin Talhah. Ya, kemudian mereka berdua ya berbaiat kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dibaiat oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika itu kedatangan kami, ya, kami datang pada bulan Safar pada tahun ke-8 dari ya hijrahnya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Hadirin Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, inilah ya bagaimana kisah perjalanan sahabat yang mulia Khalid bin Al-Walid, bagaimana dia mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah hidayah yang paling besar, hidayah yang paling berharga. Inilah hidayah yang kemudian menjadikan seseorang dia mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala, yaitu al-Islam. Oleh karena itu hadirin rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita hari ini ya berada di atas agama Islam. Kita dilahirkan dari keluarga muslim. Ini adalah nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Oleh karena itu hendaknya kita berusaha, kita ya berupaya untuk menjaga dan agar kita istiqomah di atas Islam dan juga di atas sunnah-sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ini bisa kita sampaikan hadirin Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat, bisa kita ambil ibrah darinya, bisa kita ambil pelajaran darinya, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita semua ya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keistiqomahan di atas Islam, di atas iman, di atas tauhid, dan di atas sunnah-sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dan tidak mewafatkan kita kecuali di atas itu semua. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.